teman-teman yang sudah repot-repot datang ya. Hari ini aku, suami, dan tim lawyer datang ke sini itu untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk mediasi, lebih ke menghormati undangan dari pengadilan aja sih. Jadwalnya sih kan jam 9 tuh yang saya dapat tuh, tapi sekarang udah sampai jam 11 belum mulai juga. Jadi dalam keadaan soal rekam kamu males terpaksa banget, juga saya harus pulang ya, karena kan saya juga punya males banget. kepentingan pekerjaan yang lain, terus istri juga punya kepentingan pekerjaan lain. Jadi selanjutnya nanti saya serahkan sama pengacara saya aja untuk gimana ya di dalam nanti. Dalam arti kecewa nggak sih ini pagi-pagi sudah semangat dengan niat ada itikat baik untuk hadir juga di dalam mediasi ini, tapi malah kita dibuat seperti kayak orang menunggu gitu. Oh, tujuannya kita sih bukan untuk mediasi ya. Jadi sekali lagi aku dan suami dan tim lawyer datang bukan untuk mediasi, tapi hanya untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi nggak kecewa juga. Artinya tidak mau ada perdamaian dengan pihak. Karena gini, kalau perdamaian kan berarti kan kami ada ketakutan atau ada kesalahan kan. Jadi biarkan pengadilan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Biar aja lanjut sampai mana sih. Tapi kan ada sendiri mungkin menyiapkan bukti kuat gitu. Nah kalau itu biar lawyer aja deh yang ngomong deh. Nah, biar kami kasih kesempatan buat lawyer yang ngomong kan. Terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama yang ingin Kang kami majuan dikit bang. yang pertama yang ingin kami sampaikan, alhamdulillah kami bawa berita acara sumpah tanggal 6 Mei kemarin. Kamera bang. Karena pada tanggal 6 Mei kemarin kuasa Kamil ini tidak membawa berita acara sumpah. Lihat di Tapi kami- infotainmentnya aja, Pak. Tapi kami Ya, tidak lihat di infotainmentnya aja. Kan kami juga kayak gitu. ya baik. Tapi kami tidak protes ya, karena Kamil datang ke pengadilan sama kuasanya, walaupun gak bawa bas, kami tetap ladeni. Yang kedua, ini 6 Mei kemarin itu bukan sidang mediasi. Banyak beredar di media bahwa itu adalah sidang mediasi, padahal itu adalah sidang perdana, bukan sidang mediasi. Dan banyak beredar di media tuh Dela mangkir. Mangkir ini kan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Sedangkan 6 Mei kemarin Bella ini sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang tertulis jelas bertindak sah untuk dan atas nama Bella Puspita. Gitu. Terus selanjutnya kemarin itu ada yang bilang mediasi itu berdasarkan undang-undang. Padahal mediasi ini diatur dalam Permas 1 2016 tentang mediasi. Nah, mediasi itu dapat dilakukan secara visual komunikasi jarak jauh, di mana itu juga dianggap sebagai kehadiran langsung. Apabila pihak ini nggak hadir, kalau sampai Kamil ini nggak hadir 2 kali berturut-turut, dianggap tidak beretikat baik, dan hakim mediator nanti wajib menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara ya untuk menyatakan bahwa si Kamil ini tidak beretikat baik. Tuh. Terus yang kedua, kita masih mempertanyakan pihak yang nyata-nyata memiliki hak atas objek sengketa itu yang tidak masuk di dalam gugatan ya, berupa leasing. Kalau leasingnya tidak hadir dalam mediasi, artinya mediasi nanti tidak dapat dilaksanakan. Dan hakim mediator wajib lagi melaporkan pada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Seperti itu. Untuk agenda selanjutnya kita nanti pembacaan gugatan, kalau ada perubahan gugatan, terus nanti jawaban ini kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Nanti setelah jawaban kami akan berkomentar lebih lanjut karena masuk materi pokok perkara. Yang pasti kami yakin bahwa gugatan si Kamil ini ya, nantinya akan ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh pengadilan dengan alasan hukum yang kuat. Terima kasih rekan media. Oke, di sisi lain selain agenda hari ini juga ada info bahwa laporan kakak berhasilnya Acak sudah menjadi TSK seperti apa Iya. nih kak? Ya.
saya yang jawab ya. Ya, lawyer aja yang jawab lah. Ntar kalau gue yang jawab nanti ini lagi diserangnya secara personal, padahal alas. Kita objektif aja ya, secara kitab undang-undang hukum acara pidana, seseorang ditetapkan tersangka itu berarti telah cukup buktinya bahwa diduga telah melakukan Bang, kamera, Bang. tindakan penipuan dan penggelapan. Sudah cukup bukti Perkapan mungkin untuk informasi itu kemarin, dan informasinya ini bahwa si PA ini sedang dibantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena ada alasan sakit yang menular. Seperti itu. Ke Dela sendiri gimana udah? Udah jadi kamu. Ya yang pasti aku alhamdulillah bersyukur karena ini kan sebagai pembuktian bahwa memang betul apa yang aku sampaikan selama ini, bahwa aku merasa dibohongin sama mantan temen aku ya, itu memang sudah paling enggak dari sisi kepolisian sudah terbukti bahwa memang dia melakukan hal itu. Tinggal kita tunggu aja apakah nanti berapa lama nih, kepengennya aku ya, aku penasaran banget, kepengen tahu sih berapa lama Aca ini bisa mendapatkan hukuman istighfar dari segala macam perbuatannya, karena akibat dari perbuatannya ini kan beranjak kemana-mana tuh ya kan, yang seharusnya hal-hal yang tidak perlu terjadi dan diberitakan secara berlebihan sama orang yang tidak bertanggung jawab itu kan jadi kayak diolah-olah gitu kan. Jadi pengennya aku cepat divonis Acanya udah selesai, aku bisa hidup tenang, bisa nggak kayak gini-gini kan. Sampai juga loh muncul berita di infotainment. Sekali lagi kita bukan artis infotainment ya. Jadi kayaknya udahlah, capek. Aku kan cuti berkarir tuh memang bener-bener kepengen off dari dunia layar kaca. Jadi kayak kemarin tuh aku off dari kerjaan aku, kok malah muncul di infotainment, kayaknya nggak lucu aja gitu. Berarti katanya untuk hari ini nggak benar-benar ketemu, apa maksudnya untuk nggak langsung ketemu nanti dengan pihak lawan gitu? Apa langsung pulang nantinya? Pulang saya, jam 11 saya pulang karena saya juga ada kerjaan, istri juga ada kerjaan, terus saya anak juga di rumah nggak ada yang jagain kan. Jadi kami bagi waktu aja jam 9 sampai jam 11 saya menghormati panggilan pengadilan. Kedua jam saya nunggu juga nggak ada kejelasan, ya udah saya pulang. Jadi mediasi itu di pasal 6 ayat 2 Perma 1 2016, mediasi dengan visual jarak jauh itu dapat dianggap sebagai kehadiran langsung. Mbak, ini kan awalnya kasus Wipro gitu, Mbak Dela sendiri ketipu tapi pada akhirnya Mbak sendiri yang gugat, itu gimana mungkin Mbak Dela Tanya sama dia nih yang suka ngomongin gua nih Enggak sih, orangnya tuh. sebetulnya gini. Kalau Nanya sama dia saya tuh. 2 hari lalu baca berita ya. Apa lu senyum-senyum sekarang? Enggak, Gua saya males. baca berita. Jadi lawyernya si DM kawan berani. itu Kapolri aja digugat. Nah, Kapolri aja digugat, apalagi cuma saya sama Dela ya. Pas saya, oh ya udahlah gitu. Dan anehnya untuk di kasus perdata ini dia sebagai pembela Kemil dan penggugat Aca. Tapi kemarin di Polres Bekasi dia sebagai pembela Aca. Dia hadir informasinya, tapi saya nggak tahu pastinya ya. Dia bilang dia kuasa hukumnya Aca. Artinya saya di sini bertanya-tanya dalam diri saya pribadi. Di pengadilan perdata dia menggugat Aca, tapi di Polres Bekasi dia ngebela Aca. Nah ini saya nggak paham nih maksud tujuannya apa, seperti apa. Tapi betul atau tidaknya tuh tanyakan sendiri sama siapa bapak itu namanya, saya juga lupa. Nah, sama dia lah pokoknya kan. Jadi apa maksud tujuan maunya dia? Di sini dia ngebela Kemil, ngegugat Aca, tapi di sana dia ngebela Aca. Nah ini saya tanda tanya nih, apa sih sebetulnya? Ya kurang lebih ya kalau saya secara pribadi sih saya ikuti aja lah mau gimana prosesnya kan. Oh di sini saya dirugikan, ya saya dirugikan, saya ditipu. Kemudian kalau saya digugat ya nggak apa-apa lah, namanya orang mungkin lagi ada butuh apa kan dia mau gugat dari silakan aja. Kalau kita juga punya teman-teman lawyer juga. Apakah berarti abang menduga ada permainan dua kaki berarti ya bang ya? Oh ya pasti, dia pasti punya 2 kaki karena kalau dia punya 1 kaki lompat-lompat ya kan. Maksudnya itu melanggar kode etik. Nah lawyer kalau atau kode gimana etik sih? itu saya belum tahu sih. Pak pengacara mungkin yang tahu. Kira-kira itu ada kode etiknya nggak? Saya nggak paham. Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat,
advokat tersebut harus mundur apabila ada konflik kepentingan. Di satu sisi dia menggugat, di satu sisi dia membela. Secara normatifnya seperti itu. Itu adalah kode etik advokat. Kecuali kalau kasusnya berbeda ya. Ini kan kasusnya nyambung nih. Acak nipu gue, dia ngasih mobil Kemil gitu kan. Tiba-tiba si Kemil ngegugat gue. Nah ini nih agak tanda tanya yang ya silakan masyarakat berpikir lah ya. Apa maksud dan tujuannya gitu. Bapak sempat bertemu dengan pihak sendiri. Saya nggak pengen ketemu. Saya nggak kepengen ketemu dan nggak mau ketemu. Jadi apa ya? Lebih baik ketemu sama yang lebih penting lah daripada urusan kayak begini. Ntar jadi sinetron judul sekian. Iya. Sekian, ya. Bang Arman dan Kak Dela, ini sebelumnya pihak penggugat kan selalu menggemborkan perihal kenapa mobilnya nggak langsung dipulangin malah dititipkan ke Polres Bekasi. Mungkin klarifikasi seperti apa sih? Ya kenapa Biar dia nggak nggak mau simpang siur. lapor polisi awalnya? Jadi Itu gini, waktu itu memang mobil itu masih ada sama kita karena saya menunggu dia membawa BPKB. BPKB itu kan artinya bukti pemilikan kendaraan bermotor atau dia lapor polisi. Karena setahu saya secara aturan, ketika orang membuat laporan polisi itu kan harus menunjukkan BPKB. Andai pun dia tidak mampu menunjukkan BPKB, dia membuktikan surat dari leasing. Nah, pada saat dia minta mobil ke saya, dia nggak bisa lapor polisi dan dia juga tidak bisa menunjukkan BPKB. Waktu dia somasi di TV, saya tunggu nih dia ngomong apa. Pas ketika dia ternyata dia nyerang saya, ya udah besoknya mobil saya serahin ke polisi. Saya bilang ini bagian dari tipu gelap, tipu dayanya dia ke saya. Kenapa? Karena dia meyakinkan saya ini mobil sepupu saya nih. Kamu pegang dulu, nanti seminggu 2 minggu saya ada duit, baru saya bayar uang kamu, saya ambil mobilnya. Nah, artinya memang mobil itu dijadikan alat untuk dia menipu, sehingga saya berpikir ini bagian dari tipunya Acak, ya udah saya serahin ke polisi. Saya serahin ke polisi tanggal 5. Saya tambahin dikit. Penyerahan kepada polisi itu adalah salah satu ciri itikat baik yang dimiliki oleh Arman dan Dela. Sebab ciri itikat baik itu adalah teliti dan hati-hati. Dia meneliti mobil ini milik siapa. Yang bisa mengakses itu, yang bisa melihat itu milik siapa adalah aparat penegak hukum. Makanya diserahkan ke situ. Jadi telah memenuhi syarat teliti dan hati-hati mereka ini, makanya dia beritikat baik sebetulnya dan patut dilindungi oleh hukum. Itu akibat hukumnya. Oke. Udah teman-teman. Makasih ya. Makasih banyak ya.